Halo semua, selamat datang di channel Foresight. Saya Yazid PR dan inilah Foresight. Oke, sebenarnya tuh udah 3 hari ya, gua nggak bikin video. Nah, hari ini di hari Minggu 20 November, gue bikin lagi video. Tapi yang kalau nggak salah 2 videonya atau 1 video yang udah gua rekam tuh belum gua upload juga. Tapi gua tetap pengen hari ini per 20 November gua pengen pengen record sih. Di sini gua lupa mau bahas tentang apa, gua harus lihat dulu. Ntar harus lihat dulu tulisan gua. Oke, di sini gua mau share apa? Di sini hari ini episode pertama gua buat tayangan pertama buat episode Jupe ya. Sebenarnya tuh kalau Jupe nggak enak sih ya. Jadi istilahnya tuh JP lah. Kenapa gue bilang Jupe? Karena singkatan huruf J dan P di episode jejak pendapat. Nah, episode JP ini, episode Jupe ini gue bilangnya episode Jupe aja ya. Episode Jupe ini atau jejak pendapat baru episode pertama. Di sini gue mau jejak pendapat tentang berita ramai PHK. Salah satunya dua startup di Indonesia resmi PHK, kurang lebih 1.300 sama berapa gitu. Nah, ada 2 startup, yang satu Tokopedia Kamu sama Raung Guru. Nah, dari sini sebenarnya tuh gua cukup bingung juga ya, dalam artian ketika gua ngerasa bahwa belajar itu penting, ketika gua ngerasa bahwa belajar itu adalah hal yang membuat seseorang mampu meningkatkan kemampuannya. Tapi di sisi lain, ketika seseorang terjun langsung secara praktis, secara lapangan gitu, ternyata apa-apa yang telah dibahas di teori, entah itu di perkuliahan dan lain sebagainya, entah itu di lembaga bimbingan dan lain sebagainya, ternyata kadang tidak sesuai dengan realita lapangan. Itu dalam artian ya, contoh gua yang belajar di dunia bisnis dan perdagangan di bokap gua, apa-apa yang sempat gua pelajari, sempat gua belajar tentang ekonomi bisnis, perdagangan dan lain sebagainya, tuh faktanya berbeda dengan lapangan. Misalkan ketika dunia 2 tahun di hujam pandemi, gue ngerasa bahwa kesehatan dan nilai ekonomi adalah, menurut salah satu orang terkaya di Indonesia dengan brand CT ya, Bapak CT, dia pernah berkata bahwa kesehatan dan nilai kesehatan yang nilai ekonomi itu bagai bukan 2 mata uang, bagai 2 sisi terbalik. Seperti halnya uang, ketika ada dua muka, ketika yang satunya tidak ada, yang satunya tidak berharga. Nah, seperti itulah ekonomi dan kesehatan. Ketika orang dengan status kesehatan bisa menjalankan perekonomian, dan ketika orang itu sakit, orang itu tidak bisa menjalankan perekonomian. Sebagai motor penggerak perekonomian itu sendiri, manusia yang sakit justru tidak bisa
justru apa ya, menghambat dan mempengaruhi. Ya contohnya kayak pandemi lah, orang-orang takut untuk berinteraksi, orang-orang takut untuk apa ya, jual beli, orang-orang takut untuk melakukan aktivitas. Karena apa ya, karena orang takut sakit gitu. Nah ketika pandemi 2 tahun berlalu, gua ngerasa di waktu apa ya, mungkin setelah apa namanya, setelah di booster, setelah ada vaksin kedua, gua menganggap bahwa ekonomi akan pulih, bahwa ekonomi akan baik-baik saja. Ternyata tidak seperti apa yang dibayangkan. Bahkan di beberapa negara maju seperti di UK atau di US banyak PHK, dan kalau nggak salah ya di beberapa negara Eropa itu sudah sampai ada yang sampai jual diri. Saking kenapa? Saking semengerikan itu apa yang disebut resesi. Nah balik lagi, gue belum terlalu kompeten untuk urusan resesi ini. Cuman dari kata resesi ini gue banyak belajar bahwa ternyata sebegitu pentingnya nilai ekonomi untuk sebuah peradaban gitu. Dalam artian ya kan, salah satu definisi ini kalau gue gak salah ya, kalau salah silahkan koreksi di kolom komentar. Kan nilai ekonomi itu menghasilkan barang dan jasa gitu kan. Misalkan barang itu adalah perusahaan yang menghasilkan, yang memproduksi barang. Nah jasa itu misalkan orang-orang nakes, tenaga kesehatan, atau distributor atau minimarket, sampai pada saat barang dari produsen sampai ke konsumen gitu. Pedagang, distributor, atau apa namanya, middle people lah istilahnya, tuh orang yang menjembatani barang atau jasa sampai ke konsumen, itu cukup keteteran. Khususnya orang tua gua ngerasa bahwa ketika pandemi melandai atau mungkin dikatakan berlalu, ternyata bukan tentang itu aja. Ternyata dunia dihantam resesi setelah pandemi. Dalam artian banyak perusahaan banyak startup, apa yang gua sebut di awal, Raung Guru dan Tokopeamu, banyak GoTo ya, perusahaan GoTo yang udah ini juga mem-PHK karyawannya. Nah dari sini semengerikan itu. Dalam artian gini, memang sih apa namanya, dunia pasca pandemi itu benar-benar ngaruh banget gitu untuk balik ke apa ya, untuk pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu banyak faktor lah, termasuk stimulus dari APBN pemerintah itu juga bisa mempengaruhi. Nah di sisi lain daya beli masyarakat menurun juga, mungkin karena faktor meningkatnya inflasi juga bisa, meningkatnya suku bunga acuan juga bisa. Ya di 2022 ini orang juga semakin sulit ya, banyak pemberitaan bahwa kaum milenial itu sulit itu untuk membeli rumah. Nah balik lagi tentang PHK karyawan, menurut gua hal itu wajar ya, dalam artian ketika memang pandemi dianggap oleh beberapa negara sudah selesai dan ternyata ada efek domino dari pandemi itu, hal itulah yang membuat negara, yang membuat orang, kelompok, masyarakat, negara mungkin lengah gitu kan. Sampai pada saat menurunnya daya jual beli masyarakat gitu. Nah di sisi lain, ketika gua ngelihat contoh sederhana lah, ketika gua ngerasa ngebantu orang tua gua di toko, biasanya ya ini sebelum pandemi nih, kan toko orang tua gua tuh buka dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore ya. Waktu ramai belanja itu jam 7 mulai sampai jam 9 lah, jam 9 atau sampai jam 10. Nah jam 11, 12, jam 1 tuh agak
sepi lah. Mungkin karena itu orang-orang lagi pada diam atau pasar udah pada tutup. Nah baru lagi rame lagi dari jam 2 tuh, jam 2, jam 3, jam 4 sampai jam 5. Kadang jam 3, jam 4, jam 5 juga. Itu trennya tuh selalu kayak gitu dan selalu benar-benar crowded dan ramai. Karena orang-orang atau toko-toko belanja ke toko orang tua gua tuh untuk mempersiapkan apa yang akan dia jual esok hari gitu paginya. Nah siklus itu ternyata tidak berlaku pasca pandemi. Pernah sesekali suatu hari setelah pandemi kemarin lah, itu tuh bener dari jam 9 pagi, jam 9 siang lah, sampai jam 4 sepi banget anjir. Kayak anjir ini kayak kuburan apa emang gimana, kayak udah aja gitu. Sedangkan kan di sisi lain karyawan harus tetap dibayar ya. Nah itu mungkin yang melandasi beberapa perusahaan meng-PHK karyawannya. Nah di sisi lain juga stimulus pemerintah kan tidak bisa merubah langsung, tidak bisa memberikan kayak obat gitu kan. Obat kan langsung bereaksi ya. Ketika obat dikonsumsi bereaksinya lebih cepat. Ternyata nilai ekonomi nggak secepat reaksi obat gitu. Stimulus dana BLT, bantuan langsung dan lain sebagainya tidak bisa mempengaruhi nilai ekonomi secara langsung gitu. Tetap butuh serangkaian proses, tetap butuh serangkaian waktu agar dana yang diberikan atau stimulus dana yang diberikan pemerintah itu bisa diserap dan berputar kembali gitu. Nah, terlepas apapun yang terjadi dengan resesi ini, menurut gua ternyata semengerikan itu ya resesi. Di sisi lain ya gini, gua kadang heran ketika memang apa yang disebut politik adalah kepentingan, apa yang disebut kepentingan individu, gue ngerasa dunia sedang tidak baik-baik aja ketika sekarang urusan geopolitik antara Ukraina dengan Rusia pun cukup mempengaruhi negara gitu. Padahal yang perang cuma 2 negara loh. Tapi yang terkena dampaknya adalah sedunia, satu sebumi gitu loh. Semua negara terdampak. Mungkin karena suplai ekspor impor ngaruh juga. Gandum yang Ukraina suplai gandum terbesar juga ngaruh juga. Terus perang dagang Amerika US Tiongkok juga ngaruh. Nah di sini sebenarnya tuh mulai, seingat gue ya, tuh terjadi rentetan dunia dilanda krisis itu bermula dari ini, kalau gua gak salah ya, kalau salah silahkan koreksi, dari di ban-nya atau di boikotnya Huawei karena urusan data privasi oleh US, sehingga Huawei tidak memiliki akses Google account atau ekosistem Google. Nah perang dagang US Tiongkok terjadi tuh kalau nggak salah di 2018 lah, 2018-2019. Jeger di 2019 bulan November, COVID-19 terjadi di Wuhan. Pandemi terjadi di Wuhan. Ya terlepas apapun itu apapun itu faktor penyebabnya, entah itu dari urusan lab, entah itu dari kelelawar, apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa mengendalikan itu. Sekali lagi, gak ada yang bisa mengendalikan sebuah penyakit, gak ada. Sejago-jagonya seorang saintis atau dokter, ahli medis, sesulit itu loh. Ya maksud gua dulu aja di zaman wabah flu di tahun 1920 itu pun sama juga. Nah ini siklus 100 tahun yang katanya memang 100 tahun sekali bakal terjadi siklus kayak gini gitu, pandemi. Jadi semua tuh terdampak. Kita nggak bisa loh nyalahin pemerintah karena pada waktu lockdown enggak. Menurut gue lockdown bukan solusi jitu untuk memperbaiki ekonomi, untuk memperbaiki kesehatan. Banyak juga kok negara-negara di sana yang lockdown ternyata
nggak sukses itu gitu loh. Nah di sisi lain, ketika pandemi mulai muncul di November 2019, nungguin ya. Ketika COVID muncul di 2019 November, ya memang sudah semestinya dunia dilanda maksudnya menurut gue adaptif kali ya, menyesuaikan dengan penyakit baru, karena menurut gue untuk ini gue masuk ke pembahasan gue selalu berangkat dari burung phoenix ya kan. Untuk dapat bangkit dari abu, burung phoenix harus terbakar dulu gitu loh. Ketika kita berbicara agama, khususnya agama Islam, di dalam surat Al-Insyirah pun, setelah kesulitan ada kemudahan loh, bukan setelah kemudahan ada kesulitan. Begitupun di ilmu pengetahuan atau sains, entropi itu atau derajat chaos itu selalu naik. Derajat chaos itu ya emang dunia itu diciptakan menurut entropi ya. Dunia itu diciptakan memang untuk chaos. Agar apa? Agar ada keseimbangan baru gitu loh. Misalkan contoh, gunung meletus nih. Kan akhirnya hasil letusannya itu, misalkan gunung meletus, gunung Patengang lah di Bandung ya, atau gunung Galunggung deh di Tasik. Gunung Galunggung meletus nih, atau yang lebih terkenal deh gunung Tangkuban Perahu deh meletus dar. Memang pada waktu itu gunung Tangkuban Perahu meletus memberikan pengaruh kehidupan lah terhadap kehidupan, banyak orang yang meninggal dan lain sebagainya, bencana dan lain sebagainya. Tapi setelahnya memberikan penghidupan juga, menjadikan sektor wisata. Itu salah satu contoh. Terus misalkan Gunung Tambora meledak nih. Ya kalau pada waktu itu Gunung Tambora meledak, Napoleon Bonaparte gak akan pernah berhenti menjajah. Ini menurut berita yang gua baca, Napoleon Bonaparte takluk itu karena meletusnya Gunung Tambora loh. Nah hal itu juga yang didasari untuk negara-negara negara-negara yang baru merdeka, untuk bisa berdikari dari feodalisme, dari kolonialisme gitu loh. Balik lagi ke resesi, gue menganggap bahwa memang dunia tidak baik-baik saja. Gue ngerasa bahwa balik lagi ya, nggak ada yang bisa nyelamatin diri kita selain diri kita sendiri gitu. Terus ntar gue lupa lagi deh, gue udah pada penulis. Oh iya, nah di sisi lain, orang-orang atau segelintir orang selalu menyalahkan keadaan hanya karena urusan pasca pandemi dan lain sebagainya. Terus mengkambing hitamkan sesuatu yang itu tuh sebenarnya tuh nggak ada yang bisa loh, nggak ada yang bisa disalahin loh dengan dunia ini, nggak ada yang bisa disalahin dengan sebuah pandemi, nggak ada yang bisa disalahin dengan apa yang sudah terjadi gitu loh. Tapi beranjaklah gitu loh ketika kita sudah melewati sesuatu yang bagi mereka yang udah meninggal, ya silahkan doakan jika memang kita bersedia untuk mendoakan mereka gitu loh. Mereka nakes dokter-dokter yang berjuang untuk pandemi, untuk COVID pada waktu itu dan gugur. Mereka itu pahlawan. Kita nggak bisa ngelihat bahwa gitu doang, enggak. Tentang dokter doang, enggak. Semua itu menyelamatkan masing-masing gitu loh. Jangan hanya karena etnis, hanya karena bla 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 kita menganggap bahwa, ingat loh, berkat pandemi ini gak ada yang pernah ngelihat agama, gak ada yang pernah ngelihat etnis, gak ada yang pernah melihat identitas diri. Semua tuh menyelamatkan satu sama lain dan menyelamatkan masing-masing. Pandemi ini merubah arah paradigma arah kehidupan, arah pemikiran ke yang lebih baik gitu. Nah semoga
Dengan pandemi, dengan resesi kita bisa melek lah. Ketika kita bertambahnya usia, itu memberikan stimulus-stimulus untuk berpikir lebih tenang, berpikir lebih dewasa. Karena menurut gue dewasa itu bukan tentang beranjaknya usia ya. Jadi beranjak itu tidak hanya usia gitu menurut gue. Bertambahnya itu tidak hanya beranjak itu tidak hanya usia gitu. Pemikiran, tindakan pun layaknya seutas usia yang ikut beranjak. Seharusnya usia tidak akan menjadi sia-sia demi untuk membangun kemajuan Indonesia. Dari gua Foresight, gua sebagai Yazid PR, berkaryalah dan jayalah Indonesiaku. Terima kasih para pahlawan yang telah memerdekakan. Terima kasih bangsa ini. Terima kasih untuk para garda kesehatan terdepan yang rela berjuang dan gugur dalam peperangan pandemi, resesi, semua hal masalah yang sudah kita lewati menjadi pelipur lara segala kesedihan yang melanda. Gitu aja video gua hari ini tentang episode pertama Jupe Jejak Pendapat. Terima kasih sudah menonton. Like jika Anda suka video ini, dislike jika tidak suka video ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat bertemu di video selanjutnya. Gua Yazid PR dan inilah Foresight. Dadah.